Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi cerita soal pengalaman aku pergi ke 4 negara hanya dengan menghabiskan budget sebesar 5 jutaan aja. Kalian penasaran? Tonton terus video ini sampai habis ya. Keep on watching. Jadi perjalanan itu aku mulai dari Jakarta ke Bangkok. Dan untuk tiketnya saat itu aku dapat promo segini. Dan aku menghabiskan waktu sekitar kalau nggak salah itu 3 hari 2 malam. Dan aku menginap di hotel ini. Dan tips untuk supaya kita lebih hemat lagi itu adalah kalian bisa ajak teman kalian untuk liburan bareng. Jadi nanti untuk akomodasi atau hotel itu bisa di-split menjadi 2 orang. Dan aku juga pilih destinasi wisata yang gratis. Salah satunya kalian itu bisa pergi ke Bangkok Art Culture gitu. Jadi kalau untuk masuk ke sana itu nggak ada tiketnya. Pertama, kalian bisa cari destinasi wisata yang gratis dan Dan salah satu oleh-oleh yang biasanya orang cari di Bangkok itu lumayan affordable. Kayak misalkan snack-snacksnya dan juga gantungan kunci, keychain. Nah, ada juga salah satu brand dari Thailand yang ikonik banget di sana itu namanya Gentlewoman gitu. Dan harganya juga affordable kayak gitu. Adalah kalau misalkan kita lihat harganya itu sekitar 100 ribuan, itu ada sampai jutaan. Nah, sebenarnya dari Bangkok itu sebenarnya niatnya langsung mau ke Vietnam jalur darat. Tapi berhubung dari Bangkok ke Vietnam itu kita melewati Kamboja. Jadi ya kita mampir dulu di Kamboja. Itu selama 2 hari 1 malam. Dan untuk tiket bus dari Bangkok ke Kamboja itu segini. Jadi kalian bisa pesen melalui aplikasi namanya 12 Go Asia, teman-teman. Itu tuh trusted kalau menurut aku ya. Jadi aman untuk aplikasinya. Dan untuk penginapan selama aku berada di Kamboja itu aku di sini, harganya segini. Nah, aku juga mau spill ke kalian tempat wisata yang termasuknya itu ikonik di Kamboja. Salah satunya itu adalah Museum Tuol Seng, yaitu Museum Genosida. Kebetulan kalau di Museum Genosida itu kita nggak boleh merekam atau bahkan mengambil foto di bagian dalamnya. Tiket untuk ke Museum Genosida itu sekitar segini ya, 90 ribuan rupiah kalau dirupiahkan. Dan sedangkan kalau untuk warga lokal sendiri gratis. Tapi uniknya itu adalah sebelum kita sampai ke Museum Genosida itu kan bis kita sampainya subuh banget ya guys ya. Jadi sekitaran jam 4-an lah gitu. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke masjid terdekat. Jadi waktu kita di bus stop, sampai di bus stop itu kita banyak banget ditawarin transportasi tuk-tuk gitu. Tapi ketika kita coba untuk kalkulasi biayanya itu ternyata banyak banget scam. Jadi kita nggak pilih tuk-tuk, kita akhirnya pilih GrabCar aja gitu. Jadi GrabCar itu juga ada ya di Kamboja gitu. Kita lihat pesen GrabCar dan kita mencari masjid terdekat. Dan ternyata masjid terdekat yang kita kunjungin di subuh-subuh waktu itu ya, itu adalah salah satu masjid yang paling ikonik di Kamboja. Jadi kita merasa beruntung banget bisa ke sana gitu. Karena model dari masjidnya sendiri itu ala-ala Timur Tengah gitu. Nah, dan untuk masjid ini juga free, no entrance ticket gitu. Jadi setelah dari Masjid Askal namanya, kita lanjut ke Museum Genosida. Di Museum Genosida itu banyak banget di sana turis asing dan mostly jarang banget aku lihat itu orang-orang Asia. Kebanyakan adalah orang-orang Barat yang datang ke museum itu. Dan itu salah satu pengalaman yang membuat aku sangat-sangat terenyuh banget karena ya pada akhirnya aku bisa langsung datang ke museum itu karena dulu aku pengen banget datang ke museumnya karena aku dulu pernah dengar sebuah cerita dari negara ini yang pernah mengalami genosida Khmer Merah. Itu kalian kalau mau tonton filmnya bisa ada, bukunya juga ada, kalian bisa tonton, bisa baca itu. Nah, habis dari Museum Genosida itu malamnya aku dan teman aku itu datang ke pasar, kalau nggak salah namanya pasar malamnya Phnom Penh gitu, pasar malamnya Phnom Penh. Dan aku kira pasar malamnya itu kayak Malioboro yang rame, terus juga banyak penjual-penjual souvenir yang meriah lah pokoknya gitu. Ternyata ketika aku sampai di sana itu lebih kayak pasar malam, pasar malam ya yang begitulah pokoknya. Sangat-sangat sederhana kayak gitu. Kita tahu bahwa kalau di Kamboja itu kan mereka baru saja merdeka itu belum lama gitu. Jadi mungkin dari segi tingkat perekonomian itu juga masih berkembang. Nah, besok paginya itu kita bener-bener pagi banget,
subuh-subuh banget itu kita lanjut perjalanan ke Vietnam dengan menggunakan bus, dan lagi-lagi itu kita pesan melalui aplikasi 12 Go Asia. Kita dapat tiket waktu itu segini gitu, jadi subuh-subuh banget kita pergi ya. Dan sampai di Vietnam itu sekitaran sore jam 2 siang. Jadi cukup jauh perjalanan dari Kamboja ke Vietnam, dan juga untuk proses imigrasinya juga agak panjang. Setelah sampai di Vietnam, kita menginap di hotel ini. Jadi kita sebenarnya agak salah untuk cari hotel, malah cari hotel yang agak jauh dari pusat kota gitu. Agak nyesel sih, tapi ya banyak pengalaman yang bisa aku dapat dari situ. Salah satunya apa? Jadi aku bisa tahu caranya naik bus dari satu wilayah ke wilayah yang lain menggunakan Google Maps. Dan itu untungnya murah banget ya guys ya. Jadi di Vietnam itu masih affordable untuk dari segi transportasi, tapi kalau dari segi makanan halal itu agak sedikit mahal. Setelah aku sampai di hotel ini, jadi aku di hotel ini tuh selama 32 malam, agak lama gitu. Akhirnya malamnya kita memutuskan untuk cari street food, jadi kita nggak memutuskan untuk pusat kota. Jadi ceritanya hotel kita itu agak jauh dari pusat kota gitu. Jadi untuk pusat kota ya butuh waktu sekitar hampir 40 menitan gitu. Nah besoknya kita memutuskan untuk jalan-jalan ke pusat kota. Jadi nanti kalian juga bakal dapet yang namanya semacam buku sakti yang kayak gini. Itu nanti bakal nunjukin destinasi wisata yang ada di Vietnam itu komplit banget. Kalian tinggal pilih aja mau kemana gitu. Jadi Vietnam itu banyak spot-spotnya ya guys ya. Ada Vietnam, kalau nggak salah Vietnam daerah Saigon atau Ho Chi Minh City, aku agak lupa karena aku liburnya udah lama banget dan baru sempat bikin sekarang. Dan mostly destinasi wisata yang kita pilih itu adalah destinasi wisata yang no entrance ticket gitu, jadi nggak ada tiket masuknya sama sekali. Nah yang paling ikonik dari Vietnam itu adalah Ben Thanh Marketnya. Jadi kalau untuk cari oleh-oleh kalian bisa datang ke Ben Thanh Market. Untuk harganya itu juga termasuk affordable asalkan kalian bisa menawar. Jadi war yang sesungguhnya itu adalah menawar. Dan juga di Vietnam itu banyak banget halal food restorannya ya guys. Jadi di dekatnya Ben Thanh Market itu kalian bisa jalan aja langsung ke halal food restorannya. Jadi ada banyak banget, dia berjejer. Bahkan juga ada di sana itu pasar Malaysia yang jual-jual produk Malaysia, dan bahkan mereka juga accept uang mata uangnya itu adalah Malaysia. Setelah perjalanan 3 hari 2 malam di Vietnam, akhirnya kita pulang. Nah untuk tiket pesawatnya dari Vietnam ke Jakarta itu aku dapat tiket promo lagi, yaitu segini. Terus untuk perjalanan dari Vietnam ke Jakarta itu aku transit dulu ke Singapura selama kalau kurang lebih 5 jam kalau nggak salah. Nah selama 5 jam itu aku bisa explore, tapi nggak bisa jauh-jauh. Jadi aku nggak bisa ke Merlion Park. Jadi cuman di sekitaran wisata yang ada di bandara aja. Jadi aku ke sini dan ke sini. Nah jadi kalau di total semuanya itu adalah segini. Nah percaya kan sekarang kalian? Jadi semua itu tergantung dari pertama, gimana kalian bisa beli tiketnya. Kedua, hotel apa yang kalian butuhkan. Itu semuanya tergantung dari kalian. Kalau kalian mau yang liburan luxury, ya kalian bisa pilih hotel bintang 5. Kalau kalian tipe liburannya itu kayak cuma semacam backpacker, kalian bisa pilih yang namanya hostel. Nah yang ketiga itu dari jenis tempat wisatanya. Kalau mau yang berbayar, ya kalian berarti harus spend money. Kalau misalkan mau yang gratis, kalian juga bisa cari tempat wisatanya yang itu banyak gitu. Segitu dulu video dari aku. Thanks for watching and bye.